Mungkin kita sapa dulu Mbak Wiwi. Assalamualaikum Mbak Wiwi. Masih mute Mbak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Mbak Solia, pakai masker karena masih agak bapil. Iya, nggak apa-apa. Mbak Wiwi, gimana kabarnya? Kemarin katanya ini sakit ya sekeluarga ya? Iya, karena anak kan alhamdulillah udah 4,5 tahun, lagi aktif-aktifnya belajar naik sepeda, kehujanan nekat terus malamnya demam, maknya Ya ikut Allah. demam. Ya Allah, Iya. tapi semoga segera pulih sehat ya Mbak Wiwi Iya, ya. udah. Ya, tinggal batuknya sedikit aja. Alhamdulillah. Oke, Mbak Wiwi. Tadi saya sudah mengenalkan sedikit nih sama teman-teman Mbak Wiwi ini siapa dan sudah lama banget ya Mbak kita nggak ketemu. Udah lama banget karena pandemi ini ya. Iya, Ya Allah, pandemi semoga jadi online lekas terus. berakhir. Iya, amin amin. Oke, mungkin Mbak Wiwi karena tadi saya sudah perkenalan sedikit tentang Mbak Wiwi dan sekiranya nanti teman-teman kan ini penasaran juga nih. Kayaknya untuk kelas hari ini materinya sebenarnya sangat menarik gitu ya. Iya. Nah, nanti mungkin kita langsung aja ya Mbak masuk ke materi. Nah, ini nanti saya serahkan langsung ke Mbak Wiwi untuk materinya. Monggo Mbak Wiwi. Ya, Mbak Celia minta tolong jadiin host ya biar bisa share Oh screen. iya, oke, sebentar. Ya, sudah. Ya. Ya. Teman-teman, layar saya sudah terlihat belum ya di layar? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, pertama-tama alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi semuanya. Pagi Mbak Wiwi. Terima kasih ya kepada teman-teman, terutama kepada JMP yang telah mengundang saya untuk sharing-sharing di pagi hari ini. Jadi walaupun pandemi tetap produktif ya, dan juga kepada semua kepada semua peserta terima kasih banyak karena berkenan untuk sharing bersama saya pagi hari ini mengulik-ulik tentang Instagram. Ya, sebelumnya di sini sebelum saya mulai slide-nya, saya ingin bilang sama teman-teman bahwa di sini nanti kita sharing-sharing bareng aja ya. Jadi nggak kayak yang mentor sama murid tidak, tapi berbagi pengalaman saja, berbagi pengetahuan. Saya taunya ini, teman-teman taunya itu. Jadi saling melengkapi aja. Dan nanti siapa tahu kita bisa bisa timbal balik di saat presentasi ya. Oke. Bismillah, semoga sinyalnya lancar. Nanti misal suara saya tidak jelas, bisa langsung dipotong aja ya teman-teman, langsung nyaut di komentar aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tema pada pagi hari ini adalah jago bikin konten publik, tingkatkan engagement rate, legitkan penjualan. Ya, teman-teman di sini sebelumnya semuanya sudah punya Instagram belum ya? Instagram jualan sudah punya teman-teman? Sudah punya ya? Nak kecilin nak. Ya, oke. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Solihah. Terima kasih sekali. Ya, di sini tak kenal maka tak sayang ya. Di sini pengen saya jelasin sedikit tentang diri saya. Apa sih itu Wika Digital Partner? Kalau yang lain-lain tadi sudah dijelasin sama Mbak Solihah ya. Kalau yang Wika Digital Partner ini adalah usaha baru saya di bidang digital. Awalnya itu adalah di saat awal pandemi, usaha saya kebetulan kan catering kebab, undangan dan souvenir. Setelah ada pandemi ini, semua karyawan itu kan nggak dapat
orderan ya karena nggak ada hajatan jadinya off. Jadi awalnya tuh saya bikin bukan Wika Digital Partner tapi emak-emak Palu Gada teman-teman, di mana saya membuat sebuah kelompok atau WhatsApp group. Di situ saya mempertemukan para supplier-supplier, para produsen-produsen, karena saya kan ex-bank ya nasabah, jadi banyak tahu juga yang importir Shopee. Di Muntilan banyak loh teman-teman importir Shopee ya yang apa harganya 1.000 2.000 kayak gitu. Nah, saya berikan wadah seperti itu, tetapi kok lambat laun teman-teman itu ngiklan-ngiklan jualan itu biasa aja, tergantung kurang efektif gitu loh. Jadi saya berawal dari ngajarin emak-emak karyawan saya, terus emak-emak itu entah cerita sama tetangga, teman atau lain ya. Terus bertambah dari yang materi sedikit dari yang 1 2 3 4 5 orang, akhirnya sampai sekarang untuk alumnus alhamdulillah emak-emak tangguh itu sudah 700 lebih di seluruh Indonesia ya. Dan kalau yang ikut kelas Instagram nggak cuma emak-emak ya teman-teman, tapi juga mbah-mbah. Teman-teman di sini usianya yang paling tua ada yang di atas 30, saya 34. Teman-teman ada yang di atas saya? Halo? Halo, suara saya kedengaran Mbak Salihah? Ya, iya Halo? kedengaran Mbak, Oh kedengaran. ya. Teman-teman di sini usianya saya lihat masih muda-muda ya, di bawah 30. Nah, peserta kelas saya itu banyak banget yang di atas 40 bahkan 50 tahun itu pada jadi Instagram content creator. Percaya nggak teman-teman ya? Bukan para ibu-ibu lagi, tapi para mbah-mbah lagi. Jadi di sini nanti insya Allah temanya memang konten publik ya, tapi Bismillah saya ingin membawakan yang spesial buat teman-teman pada pagi hari ini. Nanti spesial bangetnya itu apa? Jadi biar saya ada kelas Mama Tangguh, ada kelas Instagram content creator dan lainnya. Nah, nanti Bismillah di sesi yang sangat singkat ini saya akan maraton gimana caranya nanti teman-teman menjadi seorang konten kreator ya, berawal dari sebuah konten publik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, di sini sebelumnya sudah pada punya usaha ya. Saya belum kenalan satu persatu. Insya Allah nanti setelah sesi webinar ini sudah diinfokan dari teman-teman JMP bahwa akan ada WhatsApp group selama 1 minggu. Jadi nanti insya Allah kita bisa saling konsultasi, saling sharing di grup itu selama 1 minggu ya, teman-teman. Bismillah. Ya, di sini. Ya, kita mulai di sini. Yang sakit semoga saya aja ya, dan teman-teman saya harapkan dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, untuk pemanasan pada pagi hari ini pandemi ya. Kenapa ada webinar pada pagi ini ya? Karena maraknya pandemi, apalagi sekarang sudah ada Omikron dan lain-lain, entahlah, wallahu alam bisawab ya, tentang apapun itu. Pandemi ini telah membuat manusia seluruh Indonesia, nggak cuma Indonesia aja sebenarnya ya, seluruh dunia gempar ya. Mereka menjadi berubah gaya hidupnya ya, yang tadinya biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Bahkan yang dulunya jualan di Instagram, sekarang mendadak nggak jualan di Instagram, malah banyak yang jadi selebgram, memonetasi dirinya sendiri ya. Ya, jadi banyak sekali yang berubah dalam hidupnya. Terus yang kedua, cara bertahan hidupnya ya. Ini masih ada hubungannya yang nomor satu. Yang tadinya misal yang nomor satu ini digunakan online ya. Online hanya sekedar apa namanya formalitas seperti itu. Nah, kalau sekarang semuanya cara bertahan hidupnya ini mengikuti yang nomor satu ya, serba online semuanya. Nggak cuma di apa Instagram aja, hampir semua sosmed ya. Dan sekarang menurut grafik, menurut kata data itu nggak cuma di Instagram, Facebook bahkan ya, Facebook, YouTube, Twitter, semuanya yang berhubungan dengan online itu digunakan orang-orang untuk bertahan hidup. Yang tadinya tidak tahu, jadi gimana sih biar seperti ini? Mereka mencari tahu. Karena apa? Mereka mempunyai harapan untuk tetap hidup. Dan webinar pagi hari ini pun
apa namanya teman-teman, ini juga sebuah harapan ya, harapan di mana kita di sini bisa saling memberikan, saling bertukar informasi. Mungkin di sini saya yakin teman-teman sudah banyak ya yang ngerti tentang konten-konten Instagram. Mungkin teman-teman ikut di sini untuk refresh ilmu. Jadi kita di sini nanti saling apa bertukar pikiran. Oke. Nah, di sini kita ya, Mbak Solihah, ini semua pesertanya wanita semua ya? Iya, insya Allah Oh ya, wanita semua. ya. Nah, di sini kita itu ada di sini ya teman-teman, di mana kita itu adalah seorang wanita ya, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah ya. Dan kalau pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana ya, bisa sih, cuman dibatasi dan sangat terbatas sekali. Apalagi mulai kemarin Rabu, kalau di Magelang itu sudah PPKM level 4, sekolah udah daring semua. Jadi apa nggak bisa kemana-mana. Posisi kita di sini dan aduh sorry, kita seorang wanita dan karena nggak bisa kemana-mana ya, kita mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Yang tadinya di rumah, ya udah di rumah, terus nambah aja waktunya gitu ya. Apalagi dengan berjualan, biasanya jualan sekarang COD ya, misal semalam posting apa nih, terus ngiklan-ngiklan udah, paginya biasanya COD, pagi, siang, sore COD. Tapi sekarang enggak, gaya hidupnya berganti, enggak pakai COD sendirian, tapi pakai kurir ya. Jadi di rumah. Terus kita juga punya usaha ya. Kita itu di sini, di mana teman-teman, di posisi di mana kita mempunyai usaha, pengen naik, 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 naik terus, tapi bagaimana caranya dilakukan di rumah ya, dan di saat corona atau pandemi seperti ini. Memang tidak mudah sekali ya teman-teman, tapi yang namanya ikhtiar itu sangat diperlukan sekali karena persaingan yang sangat ketat ya. Bahkan kalau saingannya teman-teman itu barang impor, itu memang agak-agak susah. Buat satu info ya, kemarin karena sempat ngobrol sama teman-teman Jogja itu, kalau di Jogja itu belum ada, kalau di Muntilan itu ada teman-teman, di dekat saya itu justru ada 4 atau 5 tempat itu grosir yang namanya grosir importir. Ya, importir dari Shopee, nggak ngerti. Yang karpet bulu 50.000, 60.000 itu di Muntilan banyak yang jual. Panci, alat apa sih? Yang alat rumah tangga 1.000 2.000 itu banyak yang jual di sini, nggak ngerti dapatnya dari mana ya. Terus banyak juga teman-teman dari Jogja, terus tak kasih tahu main ke Muntilan untuk belanja ya. Padahal bisa dibeli online, tapi sekarang karena pandemi seperti ini semuanya berubah jadi online offline, offline online macam-macam. Oke. Nah, teman-teman di sini sesuai tema ya. Nanti kita akan mempelajari tentang Instagram untuk bisnis ya, bukan cuma Instagram aja atau konten-konten aja. Kita nanti akan fokus kepada konten publik. Nah, namun sebelum kita masuk ke yang namanya konten publik nih teman-teman ya, ibarat sebuah pohon ya. Ibarat sebuah pohon, konten publik itu hanya sebuah ranting-ranting di dalam sebuah pohon. Maksudnya gimana, Mbak? Instagram itu semua pohon ini gitu ya. Terus konten publik itu cuman mungkin bagian daun, ranting satu. Kenapa? Kok hanya kecil? Iya, walaupun kecil, tapi kalau pohon nggak ada daunnya, nggak sempurna kan. Cuman bagian terkecil dari suatu Instagram, penguat katakanlah seperti itu ya. Tapi walaupun dia kecil, bagian yang sangat kecil dari suatu pohon, tapi kalau nggak ada itu, Instagram nggak hidup. Nah, maksudnya gimana Mbak? Oke, nanti kita bedah satu persatu ya, biar nggak langsung misal konten publik ini apa, bla bla bla. Nanti apa agak susah diserapnya nanti. Oke, nah sebelum kita masuk ke konten publik, kita nanti akan mempelajari dulu apa sih jenis-jenis akun Instagram. Terus kalau udah tahu akun Instagram, jenis-jenis konten Instagram itu apa? Kok tadi ada akun publik, sorry, ada konten publik, terus ada akun Instagram ini maksudnya apa? Terus yang ketiga, pentingnya jenis konten. Yang empat, ide mencari konten. Yang kelima, praktek ya. Ya, nanti untuk praktek insya Allah
akan saya bawakan yaitu nggak cuma praktek membuat desain aja. Saya pengen nanti setelah kita selesai dari kelas, bukan selesai kelas, sorry, kebiasaan. Setelah kita selesai webinar pada pagi hari ini, saya pengen teman-teman tuh nanti nggak cuma bisa bikin apa namanya konten publik gitu. Misal ini nanti fitnya kotak gini ya teman-teman, tapi konten publiknya bagus, sampingnya bagus, tapi dia hanya berupa potongan-potongan konten aja. Kalau dijadiin satu belum tentu nanti jadi bagus ya, karena mungkin ini biru, sampingnya hijau, merah, kuning. Nah, kalau dijadiin satu nggak teratur, tapi kalau dilihat pas satu piece, satu konten itu bagus, tapi desain Instagram ini berbeda ya teman-teman dengan desain biasanya karena dia adalah perpaduan antara desain yang menjadi satu. Nah, kalau cuman satuan bagus, nggak yang lain-lain, nanti akan percuma gitu. Maksudnya gimana, Mbak? Oke, kita pemanasan lagi ya. Nah, di sini ya teman-teman, di Instagram itu ada 3 jenis Instagram ya. Yang pertama adalah akun personal. Akun personal ini biasa untuk orang pribadi ya teman-teman ya. Dan ini biasanya cuman kalau orang punya akun personal itu untuk nge-share kehidupan sehari-hari, nge-share foto, hobi dan lain-lain. Tapi hanya untuk kebutuhan diri sendiri ya. Dan perbedaan yang mencolok antara bisnis dan kreator ini adalah ada fitur private-nya teman-teman. Jadi misal aku cuma mau temenan sama si akun A, B, C atau yang bisa melihat itu hanya yang temenan masih hal ini. Yang kedua adalah akun bisnis. Akun bisnis di mana memang Instagram mengkhususkan aduh terdengar suaranya ya Mbak Salihah ya? Iya, Internet. iya, terdengar Mbak. Oke. Yang kedua adalah akun bisnis di mana Instagram ini memperuntukkan untuk membuat akun yang benar-benar memang yang orang-orang itu bisa manfaatkan untuk berjualan gitu. Berjualan dan berbisnis gitu. Kalau ini tadi untuk pribadi, pribadi yang cuman sekedar punya Instagram aja gitu. Kalau yang ini memang dikhususkan buat orang-orang yang pengen jualan, entah itu jualan baju, makanan dan lain-lain ya. Dan di akun ini ada banyak sekali marketing tools yang disediakan oleh Instagram yang bisa mendongkrak bisnis kita dan bisa membantu untuk branding kita. Nah, yang baru ini tahun 2020 kemarin Instagram meluncurkan Instagram untuk kreator atau publik. Nah, kalau kita akan membahas konten publik ya, akun kreator ini sama dengan akunnya yang publik. Mbak, maksudnya gimana? Jadi akun kreator ini adalah yang tengah-tengahnya personal sama ini. Maksudnya apa? Kalau ini kan untuk pribadi, ini untuk jualan. Nah, kalau yang ini, kalau diri sendiri, dirinya atau akunnya itu pengen bisa mendapatkan uang, misalnya selebgram, artis, Instagram bisa mendatangkan uang. Maksudnya gimana kok akun Instagram mendapatkan uang? Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, dari yang akun bisnis Instagram dulu. Sebelumnya, teman-teman, saya mau tanya, akun Instagramnya sudah ada tombol WhatsApp-nya belum? Udah ada? Belum ada nih Mbak. Oh, belum ada. Oke, mulai dari ini sebelum masuk ke konten ya. Belum masuk ke konten, saya harapkan akun Instagram teman-teman itu sudah ada tombol WhatsApp-nya. Maksudnya gimana? Coba saya buka sebentar ya. Sebentar. Hmm. Penting sekali. Kenapa? Karena kalau akun jualan itu, maaf ya, banyak orang yang nggak ngerti namanya bahasa Inggris atau istilah-istilah. Nah, dengan adanya apa namanya tombol WhatsApp ini, nanti akan memudahkan. Ya,
Kalau di HP kelihatan, coba kalau di laptop ya. Kalau nggak di laptop nggak ada. Oke, saya screenshotkan, saya masukkan ke grup aja ya Mbak Salihah ya, biar untuk mengetahui akun tombol. Soalnya ini gimana? Oke, Ini oke. ada hubungannya dengan apa namanya? Dengan konten-konten. Soalnya apa? Nanti kalau orang tertarik nih mau apa namanya? Mau belanjakan tempat teman-teman, tapi kok biasanya ada apa namanya? Hubungi link di bio. Mana ya? Nah, tidak semua orang mengetahui yang namanya link bio gitu ya. Atau ini harus diklik gimana gitu, dia nggak begitu banyak yang ngerti. Ataupun yang pakai bahasa Inggris. Nah, ini penting banget ya buat teman-teman. Jadi untuk seorang pengusaha wajib yang pertama adalah akunnya sudah akun bisnis dulu. Nanti udah bikin konten-konten yang menarik, akunnya belum bisnis, nggak bisa dimaksimalkan. Jadinya kan sia-sia. Jadi sebelum kita melompat ke membuat konten, kita perbaiki dulu nih Instagram kita. Tujuannya apa? Nanti biar maksimal. Karena percuma kalau sudah bikin konten yang bagus, tapi yang hal yang lain nggak mendukung, itu sama aja. Maksudnya setengah-setengah gitu. Ya, sudah saya kirim ke grup ya. Jadi kalau bisa nanti tombol WhatsApp-nya ini dimunculkan ya. Kalau misal teman-teman sudah ada yang muncul, alhamdulillah. Kalau yang belum nanti bisa kita bikin. Saya beri tutorialnya di WhatsApp grup ya. Yang kedua, akun bisnis Instagram ini saya harap teman-teman segera membuat akun in bisnis ya. Walaupun nanti harus bikin fanpage Facebook. Agak ribet sih, tapi nanti awal ribet tapi akhirnya terus enak ya. Karena kenapa? Nanti kalau sudah ada akun bisnis bisa pakai fitur toko online. Jadi misal di tag gitu ya. Ini postingan misal ya, ada gambar bajunya. Nah, bajunya pas diklik nanti ada oh ini harganya sekian sekian. Bisa langsung nge-link atau ngehubung di namanya toko Instagram, dan itu buatnya juga bisa gratis ya teman-teman, nggak berbayar, semuanya serba gratis ya. Kita bikin website toko online sendiri itu gratis. Terus yang ketiga, bisa melihat fitur-fitur insight di Instagram. Insight itu maksudnya apa Mbak Wi? Jadi kalau di Instagram bisnis itu ada fitur insight di mana kita bisa melihat perkembangan akun Instagram kita. Setiap hari itu yang melihat akun kita itu berapa, yang like itu berapa, yang follow itu berapa, yang unfollow itu berapa. Terus kalau kita posting kan tiap hari nih posting Senin sampai Sabtu, ramenya itu tiap hari apa, itu bisa kita ketahui di insight. Tetapi semua itu bisa kita ketahui, bisa kita analisa dengan murni kalau tanpa ini ya teman-teman. Maksudnya apa? Tanpa paid promote, tanpa endorse, tanpa optimasi Instagram. Kenapa? Kalau teman-teman menggunakan salah satu dari ini, insight-nya itu palsu ya. Insight-nya palsu. Misal ER-nya sekarang 0,1 katakanlah. Terus teman-teman rutin optimasi, mungkin teman-teman kelompok atau ikut jasa. Dulu saya buka jasa optimasi, tapi sekarang udah enggak ya. Udah kelas aja. Nah, terus kita lihat insight-nya nih, jadi naik ER-nya jadi tadinya 0,1 jadi 1, berapa gitu. Tapi kan itu hasil optimasi. Kita nggak ngerti yang datang itu dari luar atau enggak. Jadi teman-teman kalau memang mau Instagram ini mau yang real atau yang di-boost-nya secara buatan gitu ya. Biar untuk mengetahui ini akun aku tuh berkembang beneran apa enggak sih, seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini teman-teman akun kreator ya. Akun kreator yang ketiga ini baru banget dari Instagram beberapa tahun, adalah jenis akun yang mengumpulkan konten-konten di Instagram yang mengandung salah satu dari semua unsur ya. Jadi akun kreator ini biasanya memiliki salah satu atau beberapa konten. Yang pertama isinya berupa konten-konten edukatif seperti akunnya parentalk.id. Terus akun-akunnya itu berisi yang informatif seperti kumparan.com.
inspiratif ini Amberlin. Amberlin itu inspiratif di religius ya, agama Islam. Terus konten menghibur itu di 9gag. Dan teman-teman, kalau akun kreator itu bisa dimonetasi. Itu bisa berbayar, bisa dapat cuan ya, katakanlah seperti itu. Tapi kalau kita punya jualan, kenapa harus memiliki akun kreator? Lebih baik kita menjual produk kita sendiri aja, karena semakin lama makin lama orang akan bosen juga. Orang biasanya yang mempunyai akun publik seperti ini, kontennya itu kebanyakan hanya repost, 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 repost sana sini seperti itu, tidak dari diri sendiri atau buat sendiri. Jadi dia hanya mengumpulkan data-data ya, mengumpulkan konten-konten dari berita dari berbagai sumber dijadikan konten. Oke. Nah, ini kok nggak mau? Kok nggak mau geser? Bentar. Nah, setelah itu, nah tadi sudah mengetahui tentang akun-akun Instagram ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi jenis-jenis konten Instagram ya. Dalam konten Instagram itu nggak bisa kita hanya nge-share gambar-gambar aja. Misal saya jualannya ayam goreng gitu ya. Nggak bisa di sini feed ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, ayam, 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 ayam. Semua halamannya dipenuhi ayam itu nggak bisa. Atau baju, terus dipenuhi baju-baju. Mbak, produk saya kan banyak, ada 100 macam. Oke, tapi jangan di baju-baju semuanya baju. Kita harus apa namanya? Harus mengisi konten-konten itu dengan konten yang lainnya ya. Seperti konten edukasi, konten hiburan, games, informasi, tips, trik, testimoni, iklan, produk behind the scene kayak misal produknya hijab ya, berarti mungkin pas lagi belanja kain atau jahit kain seperti itu, atau merapikan yang pinggir-pinggir seperti itu. Yang ke-8 juga hari spesial. Kenapa teman-teman kok perlu banget sih seperti ini, agak ribet ya? Ya, dari awal saya bilang kalau teman-teman nggak mau ribet untuk membuat atau mempelajari tentang Instagram, nggak usah jualan di Instagram. Kenapa? Karena percuma. Sesuatu hal yang setengah-setengah nanti hanya akan membuat kita tuh mengeluh, mengeluh capek, mengeluh bingung, mengeluh apalagi ya. Kok ribet sih? Karena di awal kita sudah bilang ribet dulu, nggak bisa dulu. Makanya semuanya itu akan terserap oleh diri dan di bawah alam sadar kita secara langsung, walaupun kita nggak sadar itu dapat memicu yang namanya kemerosotan atau penurunan kemampuan. Sekali teman-teman bilang, ah nggak bisa, ah ribet, ah gitu ya, itu 1%, 2% kemampuan teman-teman itu berkurang ya. Beda halnya dengan bikin konten edukasi tuh gimana ya? Susah nggak ya? Terus kita cari tahu. Nah, itu malah akan meningkatkan. Sepele sih, kadang nggak apa namanya, nggak kerasa ya. Di kelas saya selalu tekankan, apapun background teman-teman, entah itu sekolah atau enggak, kebanyakan kalau ibu-ibu yang ikut kelas saya itu pada nggak sekolah teman-teman. Dan kalau saya lihat di grup ini, saya yakin semuanya kebanyakan kuliah ya. Kalau ibu-ibu emak-emak itu kebanyakan nggak kuliah, jadi taunya HP itu Android-nya mahal, Xiaomi, Redmi 3 juta 4 juta, tapi cuma buat telepon, WhatsApp. Setelah ikut kelas, alhamdulillah ya walaupun agak lama prosesnya, tapi mereka mau belajar. Oke, teman-teman. Dan ini 8 konten ini teman-teman bisa jadikan untuk bahan soft selling atau konten publik di Instagram. Ya, contohnya gimana sih? Yuk kita masuk. Oke. Akun publik itu hampir sama dengan konten publik. Samanya apa? Isinya ya. Sama halnya dengan akun publik. Konten publik adalah konten yang berisi tentang informasi selain aktivitas jualan. Bisa dengan konten-konten seperti di akun publik umumnya. Seperti konten edukatif, inspiratif, hiburan ya. Jadi di dalam konten itu nggak ada yang namanya konten iklan jualan ataupun soft selling. Loh, gimana masa jualan
kok kita nggak apa namanya nggak ngasih konten jualan sih? Iya, karena pentingnya memberikan berbagai jenis konten ya. Ya, sebelum ke pentingnya konten nih, saya mau memberikan contoh-contohnya. Buat teman-teman nanti yang ketinggalan bisa membuka materi saya ya. Jadi ini tanda kursornya ini kalau diklik ini bisa masuk ke link Instagram. Oke, kita lihat satu persatu contoh yang namanya konten publik. Flimty-nya kelihatan ya Mbak Salihah? Iya, iya, udah kelihatan, Mbak. Ya, saya jarang buka Instagram pakai laptop, jadi mohon maaf agak lambat ini ya. Ya, ini kita lihat, oh gambar produk-produk. Konten publiknya itu seperti apa, Mbak? Nah, seperti ini loh teman-teman ya. Flimty. Flimty itu kan produk untuk tubuh ya. Tapi ini kontennya ya, kontennya nih. Di sini ini konten gambar. Nggak ada yang bilang beli Flimty ataupun Flimty lagi sale. Di sini isinya apa? Cuman ciri-ciri tubuh kekurangan kalori. Terus satu lagi nih sampingnya ya. Nih, ini enggak judulnya 4 rekomendasi makanan untuk bantu turunkan BB. Kita lihat ya isinya. Ada ayam, kentang rebus, kacang, telur rebus, apa lagi nih? Udah, nggak ada tentang Flimty-nya. Nggak ada tentang jualan, ayo beli Flimty, beli apa namanya, beli Flimty ini atau ini, 2M Sister ID. Sorry. Diklik ya. Nanti diklik kursornya ini, aduh, sorry. Ini diklik, nanti akan, astagfirullahaladzim. Nanti akan muncul, nah, akan muncul akunnya. Jadi kursornya nanti diklik aja ya teman-teman. Nah, bacanya gimana nih? 2M Sisters ID ya. Ini jualan skincare, Flimty macem-macem. Masih sama, aku mau yang beda aja. Nanti teman-teman buka sendiri ya. Hakamoy nih. Jadi 2M Sister ini ada anaknya eh, Flimty Fiber sama kosmetik. Tapi kalau yang atas tadi kan Flimty Fiber berisi konten publik edukasi ya teman-teman. Kalau yang 2M Sister ID ini berupa hiburan. Contohnya kayak apa? Jadi ini kayak banyak kuis-kuis. Nah, ini ya kita lihat dari atas. Nah, ini ada apa? Ini huruf-huruf apa ini ya, teman-teman? Nah, kita bisa buka. Ada berapa huruf I? Kita suruh ngitung nih, ada berapa huruf I. Terus lihat bawah lagi. Nah, ada berapa produk? Nah, ini konten publik, tapi dia juga sekaligus apa namanya, soft selling ya. Ini berarti nggak pure. Kalau yang ini pure banget dengan konten publik ya. Bawahnya lagi. Nah, ini. Tentukan pilihan kamu sendiri. Ini kayak permainan. Jadi kalau yang hiburan itu biasanya berisi games-games ya. Tuh, ini susun kata seperti ini. Ada yang berubah labirin, TTS, macam-macam ya. Nih, ini yang berupa labirin dan lain-lain. Oke, kita lihat konten publik yang lainnya. Hakamoy, kita buka ya. Hakamoy ini makanan. Ya, ini adalah akun-akun Instagram yang berisi tentang konten publik ya, yang isinya enggak soft selling konten publik tapi konten publik. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang isinya soft selling, konten publik dan soft selling, itu ada Instagramnya Herbilogi. 100% itu soft selling dan konten publik. Nah, Hakamoy ini nih ya, konten publiknya itu apa namanya, kuis ya. Sepele sih jawaban teka-teki. Huruf apa yang selalu kedinginan? Huruf B karena berada di antara A dan C. Jadi kuis-kuis nggak mutu. Apa sebenarnya ini kita bisa jawab tapi nggak apa namanya nggak, tapi dibikin konten gitu buat seru-seruan. Kenapa? Karena untuk menarik perhatian gitu loh. Kalau cuman posting apa ini Xiaomi, Xiaomi, oh ya udah tahu ini Xiaomi. Oh udah ini oh bikinnya kayak gitu. Udah wis. Tapi kalau ada teka-teki seperti ini, terus ada kuis yang lain, terus nanti diposting apa namanya kayak ini. Mana yang paling bikin kamu cemberut?
kuis-kuis sepele, pertanyaan sepele ini, apalagi terus nanti di-up di Instagram Story, itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik gitu ya. Sesuatu hal yang menarik dan orang tuh gatel gitu. Apa sih itu? Oh, lucu, aku mau ikutan. Terus gitu. Apalagi kalau teman-teman sering membuat konten-konten publik seperti ini ya, entah itu hiburan, edukatif, inspiratif ya, seperti itu. Nanti kalau teman-teman sering di-up di Instagram Story dari kontennya yang desainnya biasa, ini cuman biasa ya, merah, putih, ada bulat sama garis-garis. Kalau teman-teman sering up rajin-rajin di Instagram Story, nggak usah pakai jasa kelola Instagram berjuta-juta, teman-teman nanti Instagramnya naik kok. Kalau Instagramnya naik, banyak yang tahu kan, banyak orang yang kepengen produk dari teman-teman ya. Nah, ini masih ada 2 lagi, nanti bisa teman-teman buka. Nah, kenapa kok penting banget ya konten suatu Instagram itu penting ya? Kan tadi saya udah jelasin ada banyak banget konten tuh ya. Karena dalam suatu Instagram itu ada suatu namanya peraturan atau algoritma. Kalau algoritma Instagram untuk feed, jadi algoritma itu ada dua ya, 3 IGS, feed sama Reels ya. Nah, sekarang Instagram tuh yang lagi mumet Reels-nya. Algoritmanya tuh berganti terus. Terus kita nggak bahas Reels dulu ya, kita bahas algoritma feed Instagram. Algoritma feed Instagram itu masih sama, yaitu ketika kita posting satu konten, itu yang bisa melihat hanya 1% follower kita. Misal 1000 ya, 1000 follower kita. Ketika kita posting hanya 1%-nya aja, berarti berapa? 10 orang aja. Nah, gimana caranya agar bisa lebih dari 10 orang? Itu namanya ER, engagement rate ya. Jadi ada peraturan Instagram yaitu yang satu konten yang bisa lihat cuma 1%. Nah, gimana caranya? Makanya di Instagram Story, si Instagram ini membuat fitur-fitur gimana sih orang itu biar bisa berinteraksi, kayak yang mungkin teman-teman sering lihat yes or no, klik kanan kiri atau love seperti itu, atau pertanyaan ABC. Itu gunanya apa? Gunanya Instagram membuat peraturan 1% orang yang bisa melihat, lalu dia memunculkan fitur di Instagram Story agar orang-orang itu bisa berinteraksi. Dan kalau akun Instagramnya bisnis, biar orang-orang itu bisa branding, bisa memperkenalkan. Jadi branding itu enggak yang harus kejual loh ya teman-teman. Karena tujuan branding itu cuma 2, yaitu memperkenalkan toko dan produk kita atau menjual ya. Setelah ada proses branding, maka di situ akan ada saling proses ya. Jadi ada proses penjualan di mana orang akan tertarik atau tidak. Kalau belum tertarik ya kembali lagi terus ya. Naikkan algoritma, naikkan interaksi, naikkan branding, naikkan selling sampai semuanya orang itu beli. Karena orang beli itu pada dasarnya itu ada 3. Yang pertama, memang butuh produk itu ya, jadi beli. Oh, lagi masuk angin nih, kayak saya nih, saya di samping saya ada wedang beras kencur. Saya butuh nih lagi batuk, ya udah saya beli. Terus yang kedua, orang yang cuman ikut-ikutan aja, ikut-ikutan, itu beli, oh bagus, apalagi udah, udah laris tuh, followernya banyak, terus, aku lihat testimoninya banyak, beli ikut-ikutan. Terus yang ketiga, karena akun Instagramnya cantik ya. Sering banget ya ada orang, ini kok bagus banget, kalau yang anak-anak muda, kalau yang, murid-murid saya SMK itu tak tanya, "Kamu kenapa beli?" Ini karena yang jual itu suka opa-opa Korea, jadi dibeli ya. Jadi karena punya kesamaan hobi, lalu dia beli. Terus di sini ada 3 gambar, sengaja ada 3 gambar ya. Ada gambar kesehatan, bunga ini ya. Kita akan bahas nanti di slide selanjutnya. Sampai sekarang sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Mbak Soliah dari teman-teman? Ya, teman-teman, bagi yang mau bertanya bisa langsung tanya lewat chat ya. Ini sesi yang pertama. Ini, oh iya Mbak Wiwi, ini Iya. ada Teman-teman boleh sambil minum pertanyaan. gitu ya, biar santai Mm-mm. sambil ngemil, boleh sambil nih anak saya di samping karena baru bangun tidur.
Eh, Oke, Mbak Wiwi, ini ada satu ya, pertanyaan di chat oke. dari Mbak Dina. Ya. Mau tanya, nomor WhatsApp itu cuma bisa satu nomor aja, apa bisa beberapa nomor yang dimasukin ya? Oh iya, untuk di fitur Instagram bisnis itu hanya kalau yang di kolom apa namanya, kalau di kolom Instagram yang WhatsApp loh ya. Jadi Mm-mm. itu hanya satu nomor dan itu harus nomor bisnis apa Oh, nomor WhatsApp oke. bisnis. Tapi kalau yang di link bio kan biasanya orang-orang ngisi kartu nama digital ya. Itu bisa Mm-mm. bermacam-macam. Nah, seperti saya bilang tadi, tidak semua orang mengerti mungkin ada kartu nama digitalnya itu klik Wika Souvenir atau hubungi admin Wika Souvenir. Mohon maaf, semua orang kadang tidak terlalu ngeh atau memang ini apa ya? Atau kalau sudah buka kartu nama digital biasanya sinyalnya muter-muter atau di situ ada banyak. Ini gimana? Kontak tanya-tanya, kontak pemesanan atau biasanya kan banyak kartu kalau kartu nama digital Mm-mm. itu ya. Mm-mm. Nah, itu sangat memudahkan banget untuk teman-teman ngisi wajib punya kolom WhatsApp. Buat apa? Kalau tulisannya WhatsApp, insya Allah semua orang ngerti. Jadi tinggal klik aja nanti biar langsung ngelink ke WhatsApp teman-teman. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Dina. Ya, Lalu ini ada lagi pertanyaan ya, dari Mbak Laila. ya. Saya udah punya akun Instagram dan fanpage, tapi nggak keurus dan dulu bikinnya tuh sendiri-sendiri, nggak connected gitu. Baiknya bikin baru lagi apa gimana ya Mbak ya? Terus eh, Ya. kalau kita ada reseller atau dropshipper, boleh nggak sih masang foto yang kita ambil dari foto orang lain atau produsen kita? Oke, saya jawab ya satu persatu. Saya udah punya IG tapi nggak keurus. Kalau sudah ada Hmm. followernya, saran saya lanjutin dulu ya. Terus fanpage nggak keurus. Jadi memang teman-teman kalau punya Instagram sama Facebook, saya sarankan kalau nggak bisa ngehandle dua-duanya, pilih salah satu. Fanpage itu kan hanya syarat untuk ngelink apa namanya ke Instagram bisnis ya. Kalau teman-teman kiranya nggak bisa mengurus Facebooknya, saya rasa saya sarankan teman-teman fokus di Instagram. Karena apa? Nanti kalau misal hidupnya cuma setengah-setengah, kalau ada customer mau tanya, misal udah tanya di apa kolom chat tanya di Facebook gitu ya, teman-teman nggak jawab, teman-teman nggak bales, nanti malah orangnya nggak jadi beli, terus cerita, terus malah jeleknya lagi nih ya, paling mengerikan lagi, dia posting terus screenshot toko ini nggak profesional banget, dan ditanya bla bla bla, nggak niat jualannya. Nanti malah branding kita jelek seperti itu. Oke. Iya, terus di bawah kalau kita reseller dropshipper boleh nggak sih masang foto yang kita ambil? Boleh-boleh aja, cuman saran saya sekali lagi ya. Contohnya gini, itu kayak MS Glow gitu ya. Semua orang yang jualan MS Glow sama semua fotonya ya ambil dari supplier karena memang dari supplier kan dikirim ya Natura, Luna Lemon macam-macam lah yang pokoknya ada dropship reseller itu fotonya sama semuanya ya itu ada plus minusnya plusnya kita nggak usah capek desain tinggal iklan 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 minusnya kita lihat dulu jualan kita itu brandingnya di masyarakat seperti apa. MS Glow. Saya kalau dengar MS Glow itu mahal. Itu aduh pemutih tapi satu paket 500 sampai jutaan nggak kuat. Nah, nanti gunanya teman-teman harus bisa desain itu apa? Misal MS Glow yang harganya 1 juta tadi, didesain sendiri dengan cara kita ya. Orang nggak denger, nggak tahu itu MS Glow, tapi dengan edukasi dari teman-teman tentang muka bopeng dan lain-lain. Terus ada serum yang cantik, yang bagus bisa seperti ini, menyembuhkan. Orang karena sudah teredukasi teman-teman dulu, bisa membeli produk teman-teman. Beda halnya dengan MS Glow menghilangkan bopeng dan lain-lain orang udah MS Glow mahal sudah seperti itu. Jadi ada kalanya kita memakai foto dari supplier, ada kalanya kita apa namanya meredesain foto dari supplier kita. Gunanya ya itu karena suatu branding itu kan pasti ada plus minusnya ya. Contoh baju. Baju Luna Maya itu bajunya paling murah 300, yang paling jelek gitu ya
Nah, kita buat jangan mereknya yang Luna Maya, jangan yang pakai desainnya Luna Maya, pakai model foto luar negeri dan lain-lain. Kita edit misalnya edit bajunya, terus di ruangan ada kursi, ada ruangan gantungan dan lain-lain. Kita redesign ya. Jadi nanti orang yang mungkin nggak jadi beli karena branding ataupun desain dari supplier yang sudah punya momok, kata momok saya bilang katakannya sudah punya aduh ini harganya udah mahal duluan kayak gitu. Nanti bisa jadi ngebeli dari teman-teman. Mungkin itu. Terus Oke. ini yang cara bikin WA mungkin nanti bisa di apa di grup aja ya Mbak Salihah biar Oke, waktunya ya. siap. Oke, kita lanjutkan ke nanti saya minta tolong diingetin ya. Oke, oke. Eh, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini yang sering banget teman-teman itu bingung. Bingung apa tips membuat konten publik. Kita tuh nggak bisa kalau misal desain biasa tuh hari ini aku mau nge-share di WhatsApp status, nge-share ini barang-barangku ini semuanya. Terus ini apa ya aku pengen Kamis Jumat aku pengen Al-Kahfi, terus aku pengen konten aku lagi piknik di Semarang nih ya kan rumahku Jogja nggak ada tempat piknik kayak di Semarang gitu nggak bisa kita nggak bisa posting sesuka hati kalau di Instagram ketika kita menentukan diri kita untuk memiliki akun jualan di Instagram kita harus mengikuti rules-nya kayak kita mau masuk ke perguruan tinggi sebuah perguruan tinggi ya kita mau sekolah di suatu PTS tersebut. Kita nggak bisa sesuka kita pakai rok mini, pakai kaos oblong gitu ya, pakai sandal jepit. Jadi kita harus ribet pakai sepatu, pakai celana atau rok seperti itu. Sama sekali ini sama dengan konten publik. Untuk membuat konten publik, kita harus memperhatikan atau melihat empat ini. Empat ini kita lihat dari nice. Ini bacanya tuh ada yang nice, ada yang nice ya. Jadi kita sering banget dengar nice Instagram, nice Instagram. Nah, jadi ketika kita sudah mempunyai akun Instagram, ya kita juga sudah punya jualan. Di sini saya memposisikan diri teman-teman bahwa teman-teman sudah punya jualan gitu ya. Nah, teman-teman harus menentukan topik di Instagram itu ya. Misalnya teman-teman jualan gamis. Gamis itu kan buat perempuan, nggak mungkin buat laki-laki ya. Nah, kita pilih nanti konten-kontennya itu yang berhubungan dengan gamis kan wanita. Misal tips merawat tubuh ya. Satu tips merawat tubuh satu kerucut. Tips merawat tubuh itu nanti kontennya bisa dibikin 100 konten lebih loh. Contohnya agar rambut tidak lembab, agar rambut tidak mudah rontok, agar rambut lurus ya. Itu termasuk yang namanya merawat tubuh. Terus agar kuku apalah gitu ya. Itu cuma satu nice aja satu topik bahasan bisa digunakan untuk beratus-ratus konten ya. Terus misal teman-teman nanti nice-nya ambil dua. Yang satu adalah tadi tentang perawatan tubuh ya, jualannya gamis. Terus teman-teman tambahin satu yang hiburan. Hiburan nanti bisa tebak gambar, bisa kuis labirin, bisa kayak tadi coba hitung jumlah huruf I yang ada seperti itu. Terus yang kedua yang harus teman-teman perhatikan, teman-teman harus selalu melihat Instagram orang lain ya. Memang rumput tetangga lebih hijau, tapi pohon di rumahku lebih rindang gitu. Jadi jangan terus, rumput tetangga lebih hijau, terus kok punyaku nggak hijau ya? Ya iyalah teman-teman nggak punya rumput, teman-teman tuh punyanya pohon yang sangat rindang. Jadi walaupun teman-teman bangga, senang, bahagia, menganggap toko jualan teman-teman itu bagus, tapi juga jangan menyombongkan diri dengan harus
kita terus gitu. Jadi kita harus melihat Instagram orang orang lain, melihat untuk dijadikan referensi ya. Misal kayak tadi kan sudah ada beberapa contoh konten publik. Nah, teman-teman bisa ATM, ATMO itu kalau itu tadi coba hitung jumlah huruf I ya. Teman-teman bisa bikin desain yang isinya coba hitung jumlah virus corona. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya gunanya itu untuk referensi. Kalau kita lihat punya kita terus, kita akan merasa wah paling bagus, paling keren. Tapi yang bagus menurut kita belum tentu bagi orang lain dan itu sebaliknya. Makanya perlu banget kita untuk melihat referensi-referensi ya. Terus yang ketiga upgrade skill design ya. Ini enggak harus untuk seorang yang sarjana ya. Saya jujur kadang kalau ngasih materi yang semuanya isinya mahasiswa itu agak pusing loh teman-teman. Karena apa? Karena mereka ngedesain yang penting berada di zona nyaman. Misal sekarang contoh membuat desain kartu nama. Cepet 5 menit 10 menit selesai. Tapi hanya di zona nyaman, enggak yang apa namanya, enggak yang ini bagusnya gimana ya? Ini kerennya gimana ya? Enggak yang seperti itu karena mereka sekolah cuman diwajibin sama sekolah. Berbeda sama kita. Kita kan pengusaha gitu ya. Jadi upgrade skill design. Saya bilang enggak perlu S1, S2, S3 ya. Misalkan kita enggak bisa ngedesain dari nol pun ya. Dari berbagai desain apapun asalkan sehari minimal 5 sampai 10 menit 5 sampai 10 menit ya, cuman entahlah desain apapun, nanti akan terasah sendiri ya. Seperti ini di depan saya ada laptop. Saya dulu bisa ngetik 10 jari ya, sekarang cuman 3-4 jari, kadang 2 jari gitu ya. Karena semuanya itu perlu di-upgrade. Mungkin dulu saya bisa, tapi sekarang belum tentu bisa ya. Terus teman-teman ini harus konsisten dengan pola dan isi Instagram. Pola Instagram itu apa Mbak? Oke, kita nanti bahas setelah ini ya. Yang penting nanti pas ngisi kita harus konsisten sama pola dan isi Instagram ini ya. Instagramnya tadi gamis sama nice-nya itu tadi info kesehatan wanita sama hiburan. Ya udah nanti isinya produk dua nice itu jangan yang apa namanya nggak konsisten. Aku mau ganti itu Instagram orang lain kok ada tentang hadis-hadis ya. Aduh kok itu ada tentang doa-doa ya. Ya itu namanya nice. Jadi dari awal kita tentukan nice-nya apa. Misal kok mau yang informasi religi. Jadi hadis-hadis seperti Instagram akad kita ya. Seperti Instagram akad kita itu nice-nya adalah produk, tips sama hadis ya. Nanti teman-teman buka itu tadi di slide sebelumnya sudah saya berikan ya. Nah, teman-teman, ini nanti videonya akan saya share di WhatsApp group atau ini jam berapa? Atau kalau cukup nanti akan saya buka di sini ya. Jadi untuk membuat konten publik ini, teman-teman bisa melakukan 4 cara ini ya. Yang pertama adalah membuat mood board atau brand kit, tentukan pola desain Instagram, tentukan nice, dan 4 bikin rencana. Oke. Kalau ada yang tanya Mbak Wiwi, kita kan materinya kita kan materinya konten Instagram ya. Kenapa kok harus bikin mood board, bikin brand kit? Terus kenapa kok kita harus menentukan pola desain ya? Seperti di awal tadi saya bilang, Bismillah, saya ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman. Jadi di sini saya ingin teman-teman tuh nanti nggak sia-sia dong, udah mengeluarkan berapa ribu untuk ikut seminar ini. Mungkin bagi teman-teman, aduh 25.000, aduh 35.000, alah uang kecil. Tapi enggak ya, karena besok di akhirat 1 rupiah pun akan bersaksi untuk kita. Terus juga agama kita kan tidak menganjurkan untuk menyanyiakan segala sesuatu walaupun itu 1 rupiah ya. Dan juga saya nggak pingin teman-teman itu sia-sia ikut di webinar saya pagi hari ini walaupun saya seorang emak-emak dasteran gitu ya. Jadi nanti saya pengen teman-teman itu bikin konten publik yang sangat spesial, sangat bagus sehingga nanti benar-benar bisa melejitkan omset. Karena apa? Seperti saya tadi bilang, kalau satu feed yang puzzle tadi, satu feed bagus, tapi begitu digabungin, kalau nggak ada peraturan, maka akan jelek, teman-teman. Maka pentingnya itu membuat mood board
dan menentukan pola desain. Nah, kalau sudah dua ini, teman-teman baru menentukan nice-nya, isinya apa. Kalau sudah, nah nanti bikin rencana, jadwal posting, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini apa namanya? Desainnya memang saya bikin mumet gitu ya. Pusing ngelihatnya. Kenapa? Karena orang-orang, saya bilang lagi teman-teman, kalau tidak menentukan nice ya, siap-siap nanti Instagramnya pusing kayak gini ya. Pusing mau bikin apa ya? Kemarin hiasannya udah bunga, sekarang garis-garis, besok apa ya? Nah, teman-teman terus enaknya sendiri mau buat desain gitu loh. Misal isinya bagus, sorry. Misal isinya bagus, tapi karena teman-teman tidak terstruktur, ya jadinya pusing. Ini hiasannya apa, isinya apa, ya. Jadi nanti pilih nice yang kira-kira topik itu teman-teman suka dan orang juga suka. Contoh misal jualannya kerudung, nanti teman-teman ngasih tips diet, nggak apa-apa, diet kan perempuan, bisa juga laki-laki, malah itu bisa membantu menambah target market. Misal kok nanti yang follow laki-laki, kan laki-laki bisa membeliin suaminya, atau menambah AR dengan cara dia nge-share atau merepost akun, konten publik kita, ya. Lebih enaknya itu kalau sesuai passion gitu. Jadi, oh aku tuh seneng banget loh ngulik tentang diet. Oh aku tuh seneng banget loh ngulik tentang hobi kepenulisan. Ya udah bikin konten aja. Sisipkan satu nice, satu topik kepenulisan di Instagram kamu biar kamu enjoy dalam desain. Seperti itu. Nah, ini ya contohnya. Ini kan Instagram ada tiga-tiga ya. Ini contoh rencana konten. Nah, nomor 4 kan teman-teman sudah tahu, udah punya mood board, udah punya yang namanya apa namanya, eh, sudah tahu pola Instagram. Terus nanti teman-teman bikin ini rencananya ya. Saya jual baju produk anak. Ini jualannya ya. Nanti nice-nya atau topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah produk. Yang kedua tips parenting ya. Yang ketiga tips mainan anak dan games ya. Kalau sudah punya gini, teman-teman sebelum nanti membuat desain bisa dibuat di Canva ataupun ditulis di kertas ya. Nanti desainku isinya ini nih ah. Nanti teman-teman tinggal ngasih tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Jadi produknya gini. Jadi enggak sini produk, sini produk, sini produk, enggak. Tapi harus disisipi yang namanya konten-konten publik yang tidak menjual. Gunanya apa? Ya nanti untuk menambah engagement rate tadi, terus biar nanti kan hashtag yang dipakai nggak mungkin nih, tips membersihkan mainan. Terus nanti kita pasti pakai hashtag yang sesuai dengan ini. Nah, nanti kan di explore akan muncul ya, akan muncul terus orang suka misalnya ya. Kalau saya dulu suka nge-repost tentang parenting ya. Nanti orang yang merepost itu orang yang membantu meningkatkan engagement kita. Oke. Sampai di sini Mbak Solihah ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, ini maaf sambil ngemil Mbak. Ya, Ini nggak tadi apa-apa. ada teman yang ada Mbak Yurin yang mengajukan pertanyaan juga, Oke, monggo. dan juga Mbak Novi. Ya, monggo. Mbak Novi bertanya, apakah nanti ada tutorial membuat fitur toko online plus Eh, tag? fitur toko online. Nanti saya diberi info oleh panitia, nanti WhatsApp grupnya 1 minggu ya Ya, konsultasinya. Nah, nanti tadi sudah saya janji 1 WhatsApp marketing, terus membuat mood board, terus yang kedua membuat carousel ya, carousel. Yang ketiga nanti buat cover reels biar cantik. Nah, misal kalau dalam oke. 1 minggu itu nanti masih ada waktu, monggo bisa dimanfaatkan. Yang penting 1 minggu karena baik kelas yang UMKM maupun yang sekolah bulan ini tuh alhamdulillah terakhir ya. Jadi saya tiap mau puasa itu 2 bulan sebelum dan 2 bulan setelah Lebaran tuh saya nggak buka kelas karena fokus saya yang belajar teman-teman. Saya belajar bikin kue, bikin apa ya?
terus saya fokus di TPQ ya. Pokoknya saya fokus untuk belajar saya sendiri. Jadi gantian saya yang ikut kelas orang lain. Seperti itu Mbak Salihah. Oke, siap Mbak. Jadi Ya, nanti kalau yang materi dari Mbak Wiwi udah selesai, baru kalau masih ada waktu ditambahkan monggo. gitu ya Mbak. Iya, Oke, ini dari Mbak Yurin. Agak ya, panjang nih Mbak. ya. Kalau price list selalu nggak saya cantumkan di Instagram karena harapannya ada interaksi chat WA. Nah, kalau punya FB page, di situ saya bikin katalog price list. Lebih efektif di FB page atau WA bisnis ya Mbak ya. Oke. Terus, mm, Terus, terus. terus kalau punya web saat ini keuntungannya apa ya? Karena bersaing banget dengan punya Instagram, TikTok, dan konten-konten. Oke. Tuh. Untuk press list ya. Yang pertama, untuk press list ini menurut saya ada baiknya untuk dicantumkan ya, apalagi kalau kita itu nggak punya admin atau admin baru kita sendiri. Wah, kalau nggak ada interaksi WA, santai aja teman-teman. Kadang nanti kalau ada orang yang mau beli, tanya atau apa, atau memang sudah orang itu digariskan untuk belanja ke kita, nggak usah ditanya, orang itu nanti akan WA sendiri atau minimal, aku sudah kepengen produknya nih punya Mbak Yurin harganya eh, Bunda Klarisan tuh makanan kayaknya ya. Aduh, aku pengen beli nasi ayam ungkep ini 100.000 ya, tak save dulu nomornya, besok kalau pesen udah tahu alamatnya dan apa-apa. Gitu aja, simple. Jadi jangan overthinking yang macem-macem. Beli alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah gitu. Jadi memang agak berat sih ya ujian orang jualan itu biar nggak baper gitu. Saya ikut kelas nggak baper itu, pus, nak. Ikut kelas yang nggak baper itu seperti itu teman-teman. Jadi bentar ini kucingnya. Pus sana sana. Jadi apa namanya nggak apa-apa dicantumin, apalagi kalau kita nggak punya admin ya. Terus yang kedua, kalau di WA bisnis saya sarankan memang nggak ada harga yang dicantumkan di situ, tapi tergantung sama teman-teman. Maaf ya teman. Tes, teman-teman. Terdengar nggak ya suara saya? Tadi Mbak Wiwi ini ya. Udah dengar. Mungkin pause dulu sebentar, Mbak. Oke, Mbak Wiwi kayaknya ini ya. Oke, Mbak Wiwi tadi ke apa? Lift karena keinjek kucing. Oke, kita tunggu dulu ya, Mbak Wiwi. Mungkin teman-teman yang masih mau bertanya bisa langsung dituliskan di kolom chat aja ya.
Oke, Mbak Wiwi kayaknya masih belum bisa masuk ke Zoom. Oke, mungkin teman-teman dari penjelasan Mbak Wiwi tadi ya sudah cukup banyak yang kita bisa dapetin. Mungkin teman-teman di sini udah mulai semangat belum buat bikin konten publiknya? Atau masih ada yang bingung? Semangat tapi bingung Mbak Sol. Gimana coba? Aduh, gimana ya? Oke, jangan jangan sedih, Widih. Nanti kita masih akan ada mentoring selama 1 minggu ya di grup WhatsApp. Jadi nanti teman-teman setelah acara jangan keluar dari grup dulu. Nanti kalau teman-teman misal masih ada yang bingung, ada yang pengen ditanyakan sama Mbak Wiwi, nanti masih kita buka konsultasi dengan Mbak Wiwi selama 1 minggu dari sekarang. Jadi nanti yang masih bingung bisa langsung chat aja di grup ya untuk tanya-tanya. Yang masih bingung, Mbak Asmi yang masih bingung kalau bikin konten bisnis untuk story Instagram. Ini Mbak Asmi bingung desainnya atau bingung idenya nih? Mbak Asmi masih ke-mute? Oh, oke, idenya. Oke, idenya ya. Jadi kalau ide mungkin sama seperti yang disampaikan sama Mbak Wiwi tadi ya, Mbak Asmi bisa menentukan dulu nice-nya dari jualannya Mbak Asmi ini apa nih? Nice-nya bisa ditentukan di awal. Nah, nanti baru dari situ kita cari-cari idenya dari nice yang mungkin kalau jual gamis, nah yang dibutuhkan sama perempuan tuh apa sih gitu. Itu bisa jadi salah satu idenya. Oke, Mbak Wiwi masih belum bisa bergabung ya? Sebentar saya cek. Karena ini materinya masih ini ya seru banget. Jadi sepertinya kita tunggu dulu Mbak Wiwi sebentar lagi. Semoga bisa segera bergabung. Masih ada waktu setengah jam juga untuk kita sharing-sharing. Mbak Anissa, semoga kawan-kawan bisa kumpul ya biar bisa saling kasih ide. Iya, insya Allah semoga nanti kelasnya jadi bisa offline, jadi bisa kumpul, bisa saling sharing tentang alhamdulillah Mbak Wiwi. Udah. Ya, minta tolong Mas Sol ya. Oke, sebentar ya, saya jadikan co-host dulu. Maaf ya teman-teman, ini tuh ada kucingnya anak saya, suka cemburu dia itu. Lucu banget. Ini di samping tuh. Tahu aja nih mau ikut webinar. Oke, Mbak Wiwi monggo. Oke, maaf ya. Tadi sampai di ini ya. Bismillah. Tadi sampai di harga di WA bisnis ya. Iya. Kalau saran saya terserah sih, tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, saya mempunyai 2 WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis. Tapi untuk di yang WhatsApp bisnisnya, memang tidak saya berikan yang namanya daftar-daftar harga, karena kalau di WA bisnis itu berbeda sama dengan Instagram. Kalau interaksi di WA itu
yang kita harapkan memang. Karena apa? Seperti kemarin, aduh pesertanya sedikit ya nggak apa-apa karena sekarang memang orang-orang itu lebih suka yang namanya WhatsApp bisnis. Saya sendiri membuka kelas WhatsApp bisnis karena kebanyakan selain orang-orang yang belum mempunyai sosmed, juga WhatsApp itu adalah seperti pondasi rumah gitu loh. Orang punya Twitter, punya TikTok, punya macam-macam sosmed, tapi nanti ending-endingnya mereka digiring ke WhatsApp kan. Nah, makanya kenapa kok daftar harga nggak usah dicantumin di eh, WhatsApp bisnis karena nanti mengurangi interaksi. Kalau Instagram interaksinya buat apa? Bukan untuk apa namanya tanya jawab, konsultasi, Mbak ini harganya berapa, pesanan berapa, macam-macam dan lain-lain. Jadi kalau interaksi itu di Instagram fungsinya cuman buat naikin ER aja. Ya, nanti karena semua yang lain-lain itu masuknya di WhatsApp, bukan di Instagram. Kalau tanya-tanya di Instagram, saya yakin 95% orang itu nggak ada yang transaksinya via WhatsApp. Kayak dulu yang deket aja lah, teman-teman pasti tahu Amazara ya, sepatunya Mbak Uma. Itu semuanya kan digiring, walaupun website, walaupun di Instagram, digiringnya ke WhatsApp. Instagram itu fungsinya cuma untuk interaksi aja seperti itu. Nah, kalau yang website nanti fungsinya itu untuk katalog. Jadi misal ada orang beli, kalau ada websitenya kan enak. Oh ini gambarnya ini, oh ini harganya ini. Oh kalau mau info detail kayak kalau teman-teman pakai yang gratis, nanti kalau pakai add shop di Instagram itu yang paling atas Shopify ya, yang paling gratis. Karena kalau pakai yang bawahnya ada WordPress, WooCommerce dan lain-lain itu nanti berbayar pakai hosting, pakai macam-macam. Nah kalau pakai di apa namanya teman-teman pakai yang namanya website gratis, enaknya tuh gitu. Nanti ini katalognya. Jadi ada gambar, ada harga, terus bisa ada info detail dan macam-macam. Jadi teman-teman nggak usah jelasin panjang lebar. Kadang maaf ya, Mbak ini gimana? Ini kita tinggal kirim aja. Ini kasih link websitenya. Bitly apa-apa atau www. Apa seperti itu. Jadi kita nggak yang capek-capek ngejelasin seperti itu. Dan terlihat profesional juga teman-teman kalau misalkan punya website. Jadi ada loh bakso Pak Andut ya, kelas saya. Beliau itu sudah punya cabang banyak dan udah ada websitenya, cuman jualan bakso ya. Ya karena itu the power of branding buat ngenalin. Usaha boleh biasa aja, tapi calon rezekinya harus yang luar biasa. Wah, Masya Allah. Ya. Quote nih, quote of the day. Ada lagi Mbak Salihah Oke, yang ini mau ada ditanyakan? lagi dari Mbak Mai Yustanti. Kalau untuk jadwal posting, apakah ini dijadwalkan untuk feed saja atau story juga perlu dijadwalkan? Perlu ya. Jadi ada 3 ya, jangan lupa feed, story, dan reels ya. Jadi Oke. kalau feed itu kalau saran saya kalau teman-teman masih di handle sendiri ya, belum ada kelola Instagram dan lain-lain, saran saya 1 hari sekali aja. Lagi pula untuk feed itu standarnya juga 1. Jadi apa? Misal kita sehari posting 5, nanti bawahan kita waktu posting itu 1, kita pasti akan kehabisan ide ya. Kedua, nggak ada waktu, nggak efektif juga. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Jadi yang biasa-biasa aja tapi menghasilkan impact yang luar biasa. Kalau untuk IGS ya, itu ada. IGS itu sama dengan kalau kita mau iklan atau posting di WhatsApp Story ya. Jadi kayak minum obat 3 kali sehari. 3 kali sehari itu maksudnya apa? Sekali posting 3. 3 ya, 3. 3 yang memunculkan interaksi 3. Jadi pagi, siang, malam. Pokoknya 3 kali sehari ya. Obatnya ya rahmukullah. Jadi obatnya adalah 3 kali 1 kalau IGS. Kalau Reels, nah itu nanti ada lagi teman-teman ya. Mbak kok ribet banget? Ya udah nggak mau ribet, nggak usah jualan di Instagram, di WhatsApp aja gitu. Karena di WhatsApp pun kalau teman-teman menguasai ya, insya Allah omsetnya itu ngalir deres ya. Masya Allah, Udah. amin. Ada lagi? Oke, ini masih ada, tapi sepertinya Lanjut eh, aja. lanjut dulu aja, Mbak. Oke, oke ya. Selanjutnya kan kita ngomongin konten ya, pasti nggak bisa lekang dari yang namanya apa namanya desain ya, teman-teman. Di sini kalau desain pada pakai apa ya?
Canva andalanku. Canva, Mbak. Canva ya, sama. Saya juga Canva. Dulu pakai Corel, tapi kan nggak pernah mengulik Corel lagi ya. Sekarang Corel juga suami saya juga nggak yang bisa pinter-pinter banget. Karena memang desain itu butuh passion, butuh keahlian gitu ya. Butuh keterampilan. Nah ini Canva ya. Kita nanti akan gunakan Canva. Sebelumnya teman-teman di sini Canva-nya semuanya aplikasi apa enggak? Jadi Canva itu ya, ini adalah platform untuk mendesain sejuta umat, di mana kita bisa desain untuk usaha, bisa untuk Instagram, dan lain-lain. Canva itu teman-teman bisa dipakai dengan aplikasi dan non-aplikasi ya. Dengan non-aplikasi itu ada 2 fitur yang membedakan ya. Tapi fiturnya sama, cuman 2 aja sih, color picker aja yang enggak ada. Nah, ini penting banget harus saya jelaskan ya teman-teman. Kenapa? Jangan sampai nanti teman-teman itu menangis tapi sakit terluka tapi nggak berdarah. Kenapa? Banyak yang nggak tahu ya. Jadi Canva itu ada yang namanya Canva free ya. Jadi teman-teman nggak bisa pakai elemen, huruf dan lain-lain yang bermahkota. Oke. Yang dua, Canva Pro Education. Jadi ini yang bisa mempunyai ini hanya mahasiswa guru dosen ya. Terus nanti di akhir kelas kalau misal teman-teman mau nanti itu tadi sudah mengumpulkan email ya, akan saya berikan Canva Pro Edu. Untuk berakhirnya kapan saya tidak tidak mengetahui karena maksimal itu setahun. Ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, 3 minggu. Yang penting nanti insya Allah kalau seminggu insya Allah nggak habis dan itu legal, nanti bisa saya berikan ya. Jadi ada invite ke email masing-masing. Terus yang ketiga ada yang namanya Canva Pro untuk umum. Ini berbayar ya teman-teman. Jadi yang per bulan itu 19.000 tapi syaratnya berlima. Kalau teman-teman beli langsung di websitenya itu 70.000 sekian, tapi itu sendiri. Tapi kalau teman-teman beli di Canva Champion itu bisa mendapatkan harga 19.000 per bulan dan per tahunnya itu 153.800 dan itu legal ya teman-teman. Hati-hati kalau ada yang jual Canva Pro ilegal. Satu yang pasti itu Canva Pro tidak ada yang seumur hidup. Ya, dari websitenya sendiri paling lama itu hanya 1 tahun, nggak ada yang lifetime. Tapi kalau di Instagram sekarang banyak banget yang ngejual Pro, 1 bulan 5.000, 3 bulan 15.000, setahun 50.000 dan lain-lain. Hati-hati ya, itu ilegal dan lama-lama nanti desainnya teman-teman hilang ataupun lambat laun error HP-nya ataupun bisa data teman-teman yang dicuri ya, karena itu enggak apa namanya? Enggak legal. Dan ini yang terbaru adalah Canva Pro Nirlaba ya bagi teman-teman yang mempunyai LSM ataupun lembaga-lembaga yang bermanfaat itu ya yang skalanya udah besar itu bisa didaftarkan untuk Canva Pro Nirlaba ya. Jadi nggak berbayar karena tujuannya untuk masyarakat. Ya, selanjutnya kok nggak mau ting. Ya, sebelumnya teman-teman, ini kan kebanyakan wanita ya, emak-emak. Jadi nggak usah mikir desain itu susah. Prinsip desain itu seperti memasak aja kok teman-teman ya. Teman-teman sebelum masak itu harus ngerti bahan-bahan dan peralatannya. Misal, oh cabai ini bikin pedas, garam bikin asin, gula bikin manis, merica bikin apalah gitu ya. Terus, oh wajan itu untuk goreng, panci untuk masak air dan lain-lain ya. Seperti desain, oh fitur ini untuk elemen untuk menambahkan hiasan, oh fitur font untuk untuk menambahkan kata, oh fitur B ini untuk menebalkan, untuk oh fitur spacing ini gunanya untuk menjaga jarak. Nah, terus apa prinsip desain? Prinsip desain itu mudah ya, karena kita wanita, mungkin ada yang sudah punya anak. Ini Mbak Dina ya, iya anaknya gemesin banget. Nah ya, biar selalu ingat desain itu seperti SPP.
Harus seimbang, harus ada suatu yang ditekankan, harus ada yang diulang. Seimbang seperti pengeluaran sehari-hari ya. Harus seimbang yang jajan, yang belanja, yang skincare dan lain-lain. Yang penekanan ya, penekankan yang penting itu apa sih? Dalam sehari misal ya, sehari belanja yang wajib itu apa sih? Oh, beras. Ya udah ditekankan seperti desain. Yang ditekankan itu apa sih? Ini dari sekian ini yang ditekankan itu apa? Apakah buletan-buletan ini? Apakah tulisan prinsip desain? Oh, yang ditekankan prinsip desain, desain itu seperti memasak dan ini ketiga. Ya, yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan ini hiasan. Kalau misal nggak ada bulet-buletan seperti itu, nggak akan cantik, monoton seperti itu ya. Jadi prinsip desain itu ya, mak-mak, itu cuma kayak orang memasak aja deh. Nanti teman-teman buka Canva gitu ya, fitur-fiturnya, oh alah fiturnya ini, terus gunanya untuk ini ya. Terus prinsip desainnya yang penting desain itu SPP. Nah, seperti ini. Ini enggak seimbang antara di atas ada 2 gambar, di bawah ada 1 gambar. Enggak seimbang, jeglek gitu ya. Jeglek. Berbeda dengan ini. Oh, ini ada 3 di tengah. Terus ini di kanan ada, kiri ada. Tapi bawahnya ada 4 gambar. Jadi seimbang. Coba deh kalau gambarnya cuman ini sama nih. Pasti enggak seimbang kan. Makanya dibuat seimbang 1, 2, 3, 4. Beda dengan ini. Ini 2, ini 1 ya. Kecuali ininya nanti di tengah, kata-katanya di sini sama sini. Nah, nanti bisa seimbang. Seperti itulah mendesain. Nah, teman-teman, ini yang namanya mood board ya. Mood board itu apa sih? Jadi, nanti sebelum teman-teman membuat konten publik ya, seperti saya bilang ini bismillah Instagram content creator very very short class. Jadi nanti apa ya, Mbak Salihah, biar ngedesainnya itu nggak mubazir gitu loh. Oke, kita sekarang ngedesain cantik satu konten. Besok cantik. Tapi kalau di Instagram tuh beda. Kenapa? Disejajarkan ya. Harus mempunyai pola-pola tertentu. Kalau enggak pola tertentu, fit satu bagus, tapi warnanya misal hijau. Fit kedua bagus, pink. Besok ungu, biru, merah, putih. Pusing ya jadinya. Nah, teman-teman nanti ini tuh adalah contoh mood board. Mood board itu adalah patokan mendesain ya. Sebelum mendesain, teman-teman wajib menggunakan patokan mood board atau brand kit ya. Kalau dulu yang pernah ikut Kak Syam, mungkin ada psikologi warna, jadi nggak usah saya ulas kembali ya. Tapi kalau desain Instagram ini berbeda dengan poster, banner, dan lain-lain atau desain promosi. Karena apa? Yang penting warnanya itu seimbang. Seimbang dalam artian ada warna muda, ada tua yang nggak bikin sakit mata. Mbak, aku jualan makanan. Kalau di psikologi warna itu makanan harus oranye, kuning, sama merah ya. Iya, tapi nggak perlu juga warna itu. Maksudnya gimana Mbak? Kita gunakan warna-warna yang penting menyejukkan. Nah, kadang Mbak Wiwi aku suka bingung nih, bingung warnanya apa. Enggak usah bingung. Kalau bingung, teman-teman bisa tanyakan ke teman yang lain atau browsing atau apalah. Yang penting teman-teman tuh satu ya. Ketika teman-teman lagi ngedrop, lagi ngedown, lagi bingung, lagi apa, jangan pernah mengeluh karena setiap kali teman-teman mengeluh, kemampuan teman-teman 1% menurun ya. Yakin 1% menurun ya. Dari alam bawah sadar itu akan terasa banget. Nah, teman-teman nanti ini kalau diklik bisa muncul. Teman-teman kalau bingung referensi warna apa ya, saya punya di sini. Wah, sangat cantik sekali akun Instagram yang bisa digunakan referensi ya. Jadi nanti ini kan di sini ada warna hijau agak hijau abu coklat ya. Nah, ini nanti salah satu dari warna ini bisa dijadikan background ya. Jadikan background entah ini yang penting kombinasi warnanya itu ada tua dan muda. Mbak, aku mau warna yang lain dong, tapi aku bingung warna apa. Aku suka pink, suka kuning, suka apa. Oke. Nanti di materi teman-teman ininya diklik ya. Ini diklik kayak tadi panah. Nah, nanti akan keluar. Nah, bentar. Nah, ini adalah akun Instagram namanya Awesome Color. Di situ ada ribuan padu padan warna yang bisa teman-teman gunakan. Dan insya Allah warnanya bahasa Jawanya itu enggak ndeso ya. Karena ini orang luar negeri ya. Luar negeri itu yang baik kita ambil, yang jelek kita buang gitu ya. Enggak selamanya orang luar negeri itu jelek kok. Coba kalau teman-teman ke KFC atau McD gitu ya. Orang luar negeri itu kalau habis makan malah diberesin.
Kenapa? Karena di budayanya luar negeri sana udah terbiasa. Nggak kayak orang Indonesia, selfie dulu, dikumpulin habis selfie, wis ditinggal. Tapi semoga teman-teman nggak ya. Oke, kembali lagi ke awesome color. Jadi teman-teman di sini bisa lihat nanti untuk padu padan warna, ya. Jangan, Mbak Wi, aku warnanya apa ya? Aku tuh bingung gini. Wes, tak kasihin nih teman-teman nanti bisa buat atau milih sendiri. Nah, misal ini ya yang tak lingkari kelihatan ya Mbak Selia ya. Iya, iya Ya, kelihatan, Mbak. ya. Nah, ini ada merah, kuning, putih, biru. Nah, nanti teman-teman tinggal dikasih warna satu warna hitam atau warna yang tua gitu ya. Kan belum ada yang tua. Nah, kalau bawahnya ini udah ada warna tuanya, ya udah pakai ini aja. Atau misal warna yang ini aku pengen combine yang ini gitu ya. Bisa aja tambahin. Yang penting warna-warnanya itu insya Allah kalau yang di Awesome Color ini nggak bikin sakit mata ya. Dan insya Allah teman-teman dari webinar pagi ini, dari bikin konten publik ini, kalau teman-teman sudah ngerti cara bikin mood board, teman-teman bisa kayak saya, bisa jadi konten creator. Percaya deh ya, yakin. Mbak, kok bisa jadi konten creator gimana? Ya nanti dari hal yang kecil dulu. Misal tetangga, misal teman-teman juga bisa untuk branding nih di desanya, teman-teman jualan gamis, misal gitu ya. Ngajak ibu-ibu, bu, sini aku bisa desain buat apa PKK arisan loh gini-gini ya. Nanti dari menjalin hubungan yang baik seperti itu nanti jadi malah tertarik Mbak jenengan itu jualan ya jualan apa sih? Kadang kan maaf ya kita tuh kadang mau interaksi sama tetangga, mau sekitar gitu, tapi nggak ngerti. Tapi dengan desain cara seperti ini pendekatan gitu ya, nanti malah apa terjadi hubungan-hubungan dan nanti akhirnya maaf. Kadang satu komplek perumahan ini pun ada yang nggak ngerti kalau saya jualan souvenir, ada yang nggak ngerti saya jualan kalau seperti ngertinya Mbak W itu di rumah, di dalam rumah nggak pernah itu ya. Jadi nanti Bismillah teman-teman selain bisa untuk mendesain Instagramnya ya dengan mood board ini nanti teman-teman bisa makeover Instagram. Nggak perlu apa namanya jasa kelola Instagram, Miss. Jasa kelola Instagram itu mahal. Saya patok kalau saya 1,5 juta loh teman-teman ya. Teman-teman yang penting nanti satu mood board, Mbak. Terus udah tahu mood board nggak punya kelola bikin polanya gimana? Nggak usah khawatir nih. Habis ini aku kasih. Aku kasih pola Instagram. Mana? Nah, ya. Nanti teman-teman bikin konten publiknya itu juga nggak bisa asal pasang aja. Kalau teman-teman cuman asal pasang ya, nanti nggak teratur. Kalau satuan oke cantik, tapi kalau berjajar-jajar, namanya Instagram itu kan dilihatnya per 3, 3, 3, 3 ya. Kalau cuma itu nggak teratur ya, jangan harap nanti omsetnya melejit. Orang lihat kontennya, hah, mawut amburadul, bikin sakit mata. Ah ini akun jualan apa sih ini apa? Nggak profesional seperti itu. Jadi sesuatu yang melejit, sesuatu yang menaikkan omset itu kalau sudah tertata rapi dulu. Jangan harap kalau Instagram teman-teman apa namanya Mbak udah rapi kok nggak ada jualannya sih. Pasti ada yang kurang interaksinya atau apa. Jadi seperti sebuah pohon ya. Seperti saya bilang konten publik itu ranting, WhatsApp itu dahan ya, terus Reels-nya itu adalah mungkin batangnya. Nah, IGS itu adalah daun-daun yang muda. Katakanlah seperti itu. Jadi Instagram semuanya partikel-partikel kecil itu harus dijadikan satu biar Instagramnya kuat, kokoh dan nanti kalau semuanya itu sudah terbangun ya, teman-teman tinggal saling aja mudah ya. Udah tahu mood board, nanti langkah kedua tadi untuk membuat konten publik kan mengetahui pola Instagram ya. Di sini sebenarnya ada banyak sekali pola Instagram, tapi saya hanya merangkum 8 ya yang sering dipakai dan sering saya pakai. Nah, nanti ini setelah mengetahui pola Instagram, saya nanti tak bikin kuis sedikit ya Mbak Solia biar nggak pada ngantuk. Iya, siap, Mbak. Nah, ini pola Instagram yang pertama adalah pola garis di tengah ya. Jadi pola garisnya ini gambar-gambar, ini garis ya. Garisnya ini bisa di sini, sini, sini. Teman-teman, kalau lihat Instagramnya akad kita,
tadi sudah ada, tinggal diklik kursornya nanti terlihat. Itu juga menggunakan pola garis di tengah ya, nanti bisa dilihat. Yang kedua, ini namanya pola Instagram konsisten satu warna, di mana warnanya background ini ya, background ini soft peach apa sih ini ya, agak coklat tapi agak keping-pingan. Terus hiasannya ini coklat tua, terus sama ini semuanya hiasannya warnanya hampir sama seperti itu ya. Pokoknya backgroundnya satu aja ya. Terus selanjutnya, nah ini pola style berbaris. Pola style berbaris itu hampir sama dengan garis lurus yang tadi, teman-teman. Bedanya cuman kalau ini lebih dispesifikkan. Ini ada vertikal, 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 terus horizontal. Misal di sini hijau, ini kuning, ini biru, hijau. Jadi per baris-barisnya itu apa namanya? Instagramnya mempunyai pola situ. 3 baris biru, 3 baris merah, 3 baris kuning. Nah, nanti kalau dilihat, walaupun bermacam-macam seperti itu tetap cantik karena mempunyai aturan. Nah, ini yang sering banget pola yang digunakan sejuta umat. Kenapa? Karena pola ini sangat eye catching ya teman-teman, di mana pola catur itu memudahkan orang untuk memperlihatkan show off, pamer, apa ya namanya ya. Pokoknya ini adalah saran saya juga ya buat yang teman-teman jualan online Instagram, pakailah pola ini. Karena apa? Mata tuh lihat enak. Berbeda dengan tadi yang satu warna ya enak gitu, tapi kalau pola catur itu seperti apa ya? Menimbulkan energi itu apa namanya? Menyemangati kita. Kalau saya ya, secara psikologi kalau lihat pola catur tuh seneng. Hitam terang itu kayak menantang warnanya gitu ya. Nah, kok bisa dinamain pola catur itu gimana? Jadi di sini ada hitam putih hitam ya kalau catur. Jadi ini ada eh, seperti ini hijau, putih, biru, putih. Bisa juga warna yang lain. Misal hijau, pink, hijau. Jadi warnanya selang-seling satu-satu ya. Ini adalah pola yang saya rekomendasikan kalau teman-teman itu jualan online ya. Karena eye catching nanti jadinya. Bener deh, nggak bohong. Yang penting mood boardnya dibikin dulu. Nah ini tuh pakai mood board loh teman-teman. Biru, putih, biru, biru, putih sama apa ya kalau tak buka itu ya. Ini hijau, kuning, sama apa ya. Pokoknya semuanya itu pakai mood board. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini pola pelangi. Jarang banget yang pakai pola ini. Tapi tadi di Instagram Lumer Kosmetik dia pakai ini ya. Di mana ini itu ungu, nanti ke atas merah, 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 terus kuning. Ini biru ke bawah hijau. Nanti jadi warnanya itu berangsur-angsur berubah kayak pelangi ya. Kalau di Indonesia jarang. Karena untuk membuat desain ini tuh agak mumet. Mumetnya apa? Mikir sisik warnanya apa gitu ya. Enggak mau ribet. Tapi beda kalau sama mungkin orang luar negeri apa ya? Orang yang seneng uli gitu. Mungkin Indonesia juga ada banyak. Cuman saya yang nggak tahu aja. Mungkin gitu ya. Nah, ini adalah tema border. Jadi kalau elemen itu kan ada border ya teman-teman. Ini termasuk mudah, cuman nanti isinya itu menurut saya kalau teman-teman sesuai nice-nya bisa bagus. Kenapa? Kalau dibuka ini tuh pinggirnya itu ada bordernya ya. Sebentar ada tamu. Ya, oh libur dulu Mas. Enggak dulu nggih. Nggih. Hmm. Ya, teman-teman maaf ya. Jadi di rumah ini banyak banget. Kadang Pizza Hut, Indomaret gitu ya, muter untuk menawarkan dagangannya. Jadi teman-teman juga jangan malu kalau misal muter perumahan apa ngejual produk teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, tema border ini mudah banget dibikin. Karena apa? Dia nggak perlu banyak mendesain ya, nggak perlu banyak mendesain karena pakai border. Cuman nanti jadinya itu menurut aku kurang estetik. Kecuali kalau untuk akun privat ya, akun biasa bukan akun jualan. Karena isinya nanti cuma foto-foto aja. Padahal kalau orang jualan isinya foto nanti akan monoton. Bener nggak? Yang ketujuh adalah ini. Ini saya ingat, makasih banget. Ini dulu saya
Ikut di JMP ya teman-teman. Di JMP ada kuis, terus dibuatin desain. Nah ini Mbak Seliha, dulu saya menang hadiah apa ya di desainan. Ini namanya tema tema puzzle fit Instagram, di mana ini elemennya itu 2, gambarnya juga. Jadi dia memotong bisa ke bawah ya, bisa ini bisa ke samping, bisa ke atas bawah. Jadi puzzle kepotong-potong gitu, enggak yang sendiri-sendiri ya. Cantik kan? Ini teman JMP juga loh yang bikin. Di JMP itu banyak banget yang pinter-pinter, yang kreatif-kreatif nih. Saya aja jujur ya, saya kalau disuruh desain nggak bisa yang seperti ini. Karena kalau buat diri saya sendiri, saya tuh suka ngeblank, suka nggak ada ide ya. Tapi kalau buat orang lain karena itu tuntutan pekerjaan, jadi saya bikin yang sebaik mungkin sesuai permintaan. Tapi kalau untuk saya sendiri nggak bisa. Ini teman-teman dari JMP yang bikinin. Nah, teman-teman kalau butuh desain nanti bisa menghubungi. Ini Mbak Justina Dona atau siapa kalau nggak salah. Ya, Mbak Celia ya. Banyak konten kreator di JMP loh ya. Nanti bisa kenalan satu persatu. Nah, ini yang terakhir adalah tema filter yang sama. Biasanya yang jual-jualan ini adalah orang-orang yang klasik gitu lah, yang usahanya kopi, yang vintage, yang jualan tas tapi tas yang kulit, sepatu kulit, orang yang vintage klasik gitulah, yang seneng mobil apa piknik-piknik, tapi piknik bukan yang selfie dirinya sendiri, tapi orang yang suka mengembara yang hanya tempat-tempatnya sepotong-sepotong ini. Ini bisa pakai filter yang sama. Jadi ini filternya ada apa namanya agak hitam, ini coklat. Ada juga tema bright yang cerah, foto-fotonya cerah. Nah seperti itu. Itu tadi adalah apa namanya contoh-contoh konten Instagram. Nah di sini Mbak Solihah, sebelum ada pertanyaan, saya Ya, pengen memberikan kuis satu boleh? boleh banget. Boleh. Coba. Oh ya, sebentar ya, Nak. 10 menit lagi. Oke, saya silakan buka Instagram Wika Digital Partner. Saya pengen tanya kepada teman-teman, coba ada satu yang bisa menjawab tidak, pola Instagram punya saya itu apa? Mana ya? Oh, ada 2 Wika Digital. Oke, yang bisa menebak pola Instagram saya yang bawah ya. Itu saya pun bikin Instagram ini karena kebutuhan kelas ya. Jadi kan kalau kelas itu disuruh, saya suruh bikin, coba deh sekarang pola ini, pola-pola ini. Nah ini buat contoh aja sih. Ini, coba ada yang bisa menjawab, ini ke bawah ini termasuk pola Instagram apa? Hadiahnya insya Allah sangat menarik. Tak kasih tahu hadiahnya Canva Pro 2 bulan legal, Wah, plus 3 paket template. oke. Oke. Teman-teman bisa resen ya. Resen nanti. Oke, Mbak Oh, Hestina. Mbak Hestina, apa Mbak Coba Hestina? di unmute dulu audionya, bisa langsung dijawab Mbak Hestina. Sorry ya, sambil batuk-batuk. Mbak Hestina. Iya, sebentar. Ya. Pola pola style berbaris bukan, Mbak? Udah gitu? Iya. Oke, masih kurang Masih sedikit. kurang. Oke, ini mungkin ada yang lagi. Mbak Anissa, Mbak Anissa, Mbak Yurin. Mbak Anissa, yuk coba dijawab. Aduh, sambil minum ya. Sebenarnya sama kayak yang tadi, tapi aku coba ganti pola palet warna. Oh ya. Oke deh, kata ada lagi, satu lagi, tak kasih. Ya, Mbak Bayurin. Oke, Mbak Yurin. Pola garis itu, Mbak. Sedikit Pola lagi, garis sedikit lagi. Pola garis sama kanan apa? kiri lah. Pola garis sama catur deh kayaknya itu. Oh ya. Iya. Kurang sedikit nggak apa-apa wes, karena udah hampir caturnya jam 9. tapi nggak ini. Jadi yang bawah, baris bawah itu apa namanya, kan ada kayak biru, putih, biru, cuman bawahnya biru terus apa ya? Jadi caturnya catur nakal. Catur nakal. Iya, ada. Yang terakhir ini aja Mbak Solihah. Oke, Mbak Yurin ya. Karena waktunya udah mau mepet, jadi teman-teman bener banget. Ini
polanya ada 2 ya. Jadi Instagram tuh boleh 1, boleh 2. Cuman ya itu tadi saya bikin ini tuh buat contoh anak-anak aja sih, bingung, biar mereka nggak bingung. Jadi pola Instagram saya ini ada 2. Yang satu pola garis vertikal, tapi saya bikin pola catur di dalamnya, ya. Jadi pola catur itu nggak harus warna ya teman-teman, tapi bisa juga dengan seperti ini, kata panjang, judul gitu ya. Atau teman-teman misal backgroundnya warnanya nanti, sorry, misal nanti backgroundnya putih ya. Nah, tapi teman-teman nanti di sini dikasih gambar gambar produk atau tempat wisata. Terus ini cuman kata-kata judul aja atau quote have a nice day atau sini ya. Jadi gambar, tulisan gambar, tulisan itu juga termasuk yang namanya pola catur. Ini satu lagi ya, Wika Digi apa ya? Saya tuh sampai bingung ya punya Wika apa sih? Instagram. Nah, sorry. Satu lagi ini 2 pola juga. Nah, ini juga sama, saya bikin cuma buat kelas ya. Jadi ini backgroundnya putih, tapi ada 2 tema di sini. Temanya apa? Ini ada apa ya? Nah, ini ada kayak gelombang-gelombang ya, Wika Productive Labs-nya. Ini background-nya semuanya putih, Mbak Salihah. Aduh, sorry. Background-nya putih. Cuman di sini saya terapkan ini kosong, ini ada background rintik-rintik, kosong, rintik-rintik, kosong, rintik-rintik. Ya, seperti ini. Jadi, apa namanya, segala sesuatu teman-teman mau kasih elemen atap apapun, warna apapun, yang penting teman-teman itu tentukan polanya dulu, mau bikin apa. Kalau teman-teman nggak bikin pola, sini abang, hijau, merah, kuning, biru, ungu, itu secara satu fit. Oke, misal ini putih. Satu fit seperti ini cantik ya, cantik. Tapi kalau teman-teman apa namanya, sorry, kalau teman-teman satu cantik, tapi kalau teman-teman nggak teratur, ini putih, terus ini hitam, yang ini biru, nanti setelah jadi satu, sakit mata, nggak teratur gitu. Tapi misal kok teman-teman ada 3 warna, kayak tadi Wika Digital Partner. Nah, biru, apa sih tadi? Biru, putih, pink ya. Nah, teratur, jadi enak dilihat. Nah, nanti tugasnya, karena ini udah jam 11 kurang, apa namanya, jadi nanti bikin itu ya mood board sama sama ini konten publik ya. Konten publik teman-teman tentukan dulu tadi apa namanya, bikinnya apa ya, bikinnya apa, tadi apa namanya, konten publiknya pengen nice-nya apa. Jadi ada 4 tahapannya ya untuk membuat konten publik. Mood board-nya misal nggak mau dilihatin saya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus teman-teman tentukan nice-nya apa. Jadi nanti enggak bingung bikinnya apa. Kalau untuk contohnya ini saya akan buatkan yang namanya carousel. Kenapa kok carousel? Bil pinjam HP-nya sebentar Bilal, anak soleh. Ya, karena kenapa kok carousel? Karena nanti carousel ini yang akan membangkitkan konten teman-teman. Biasanya kalau nggak punya ide ya, teman-teman akan repost. Repost maksud saya pakai aplikasi repost, terus desainnya ada di sana. Nah, teman-teman nggak bisa redesign kalau gitu. Nah, caranya repost nanti teman-teman saya ajari dengan desain ulang, yaitu bikin carousel. Karena sampai sekarang carousel dan microblog itu desain yang ada maksimal 10 itu loh teman-teman. Itu masih menjadi primadona ya. Saya kok lupa akun saya. Pinjam sebentar, Nak. Ya. Ya, sebentar. Jadi masih menjadi yang namanya primadona ya. Ini akunnya apa sih? Oh, ini. Oke. Jadi, ya, sebentar, Nak. Nah, ini ya. Maaf ya, teman-teman, akunnya banyak. Karena kemarin saya sempat jadi jasa optimasi Instagram. Jadi fitnya, apa, saya tuh punya 20 akun lebih. Capek sampean. Nah, ini nanti teman-teman tadi kan di contoh saya bikin mood board kursi ya. Bikin mood board kursi ya. Mood board kursi. Nah, konten publiknya apa? Yaitu tips memilih
furniture ya, furniture. Jadi di sini Instagram Lubna, nanti saya kirim link-linknya kalau mau lihat tips memilih jenis sofa paling populernya. Jadi kalau dibuka feednya seperti ini. Jadi dia bersambung ya. Kalau misal cuma satu ya nggak apa-apa. Tadi sudah saya perlihatkan contoh-contoh konten publik ya teman-teman seperti apa, dan apa namanya, ada yang seperti ini carousel, ada yang microblog, ada yang sendiri. Nah, kalau yang seperti ini itu masih menjadi primadona di mana orang-orang penasaran jenis sofa paling populer itu gimana sih. Nah, ini kalau saya geser kursinya nyambung ya teman-teman, kursinya nyambung. Nah, kursinya tuh nggak motong. Nah, ini sofa satu, isinya ngawur ya. Sofa dua. No, kalau yang tadi, misal ya, jadi ini Canva Free dan Pro bisa. Free-nya gimana? Ini kalau fitur hapus background-nya ya, kalau Canva Pro kan nggak ada, bisa pakai remove BG atau pixelwer.com. Atau kalau misal teman-teman nggak mau dihilangi apa namanya, nggak dihilangi background-nya, yang di bawah ini bisa dibuat seperti ini ya, kayak di atas. Ya, kursinya memanjang kayak gini. Oke, ini kan kalau dilihat di HP kelihatan ya. Oke ya. Terus yang paling penting kalau teman-teman konten publik itu kita merepost ya teman-teman, mengambil informasi dari luar. Nggak mungkin misal walaupun tentang parenting, tips tantrum, teman-teman nggak mungkin, oh anakku tuh kalau tantrum tak kasih es krim. Nah, terus teman-teman nulis es krim, nggak bisa. Karena itu adalah informasi pribadi. Yang dimaksud konten publik informasi edukatif itu adalah dari sumber yang terpercaya. Makanya harus ada ya, minta es krim. Makanya harus ada kredit atau sumber yang dicantumkan di sini ya. Nah, karena namanya konten publik, bukan kan apa private content yang kita sendiri ya. Atau tips biar apa anak nggak rewel. Ya udah kasih jajan 10.000. Nah, itu kan kalau kita misalkan ya. Berbeda dengan konten publik. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan sumber. Jadi ada kredit. Nah, dan yang paling penting ini memang saya berikan kalau pakai HP yang bagus 5 ya, nanti bisa bikin 2 feed seperti ini, tutorial dan linknya nanti akan saya masukkan ke grup, dan untuk Canva Pro Edu-nya nanti akan saya masukkan setelah kelas ini. Satu lagi teman-teman, kalau membuat konten publik, microblog atau carousel yang namanya CTA ya. Nah, CTA itu apa? Call to action. Call to action seperti saya bilang, di konten publik nggak ada proses menjual ya, atau soft selling itu nggak ada ya. Adanya adalah ajakan untuk berinteraksi ya. Kalau diposting di apa namanya, nanti judulnya bisa diposting di Instagram Story mungkin dengan interaksi, kan judulnya tadi 3 sofa ya. Nah, interaksinya udah tahu belum? Nanti kan orang klik tahu atau belum. Nah, kalau di feed-nya itu nanti biar menggugah, mengajak orang berinteraksi itu di slide terakhir ya. Bagaimana sudah tahu jenis sofa kan? Tentukan sofa pilihanmu sesuai dengan kebutuhanmu. Save dulu barangkali bermanfaat. Jadi ada ajakan save ya, ada ajakan memilih seperti itu. Biasanya ini ada cenil-cenil, apa ya cenil-cenil itu? Ada garis kecil ya. Di sini klik tombol save, nanti saya kasih yang punya saya enggak apa-apa nih buat contoh. Ini save apa share terus save seperti itu. Jadi mudah banget. Terus masih ada 5 menit ya untuk membuat mood board, mungkin bisa saya di sini dulu ya teman-teman. Bismillah. Jujur saya kalau pakai Canva laptop nunak-nunuk ya teman-teman, karena saya bukan ahli di bidang yang komputernya, saya yang pakai HP. Jadi dari insya Allah kalau yang pakai HP saya menguasai, tapi kalau yang pakai laptop saya tidak begitu menguasai. Mbak Soliah tadi yang menang, nanti minta tolong diingetin saya ya. Siap, Mbak. Nah, teman-teman untuk membuat mood board ya, ada kotak ukurannya Instagram post. Nanti di WA group ini saya kasih tutorialnya. Sebentar, 5 menit lagi nak.
Terus nanti yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah boleh mencantumkan mood board-nya itu warna sesuai produk atau tidak ya. Jadi kalau misal sesuai produk ya tinggal kasih warna aja sesuai produk. Ya. Jadi untuk membuat ini mudah banget kok teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak bisa karena tutornya sangat mudah. Nah, ini nanti teman-teman ya foto produknya bisa ditaruh di sini. Terus nanti teman-teman bisa menambahkan warna-warnanya. Oke, nanti saya ini kurang 5 menit, nanti saya share di WA grup aja ya biar lebih enak. Terus satu hal lagi, untuk konsultasi saya available-nya malam ya Mbak Seliha. Jadi saya koreksi habis pulang TPA, habis maghrib. Tapi kalau siang sore pas saya slow nanti saya buka. Jadi biar apa? Biar intens gitu. Kayak misal ada WhatsApp, saya tuh sering nggak buka, tapi biar buat nandain, oh ini biru belum kebaca. Jadi nanti kalau pas kebaca itu saya balasnya bisa detail ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin Siap. bertanya teman-teman. Nah, Mbak Wiwi, sepertinya ini teman-teman tuh banyak yang pengen tanya ya karena Iya. saking senengnya ilmunya ini banyak banget ya. Cuman kan waktunya sudah selesai ya. Oh Nah, iya, nanti kan kita punya grup WhatsApp nih. iya, Nanti ada waktu 1 minggu kita iya. konsultasi sama Mbak Wiwi. Mungkin nanti teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab kita lemparkan ke grup aja ya. Iya, boleh. Nanti Eh, kita diskusi di grup. Hmm. Terus kalau diskusi di grup santai aja nanti karena saya juga pakai suara kok. Jadi sering pakai suara Vitor seperti itu. Jadi insya Allah teman-teman nanti Bismillah ya seminggu ini siapa tahu teman-teman dari yang pengennya apa namanya pengennya ngedesain konten publik aja nanti malah jadi konten kreator ya. Karena di mana-mana ya tak bocorin teman-teman sekolah konten kreator bayarnya mahal-mahal semuanya tuh kuncinya cuma di mood board, jenis konten sama pola. Udah itu aja. Ya, terima kasih Mbak Oke. Salihah untuk waktu dan teman-temannya. Saya harap ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih sekali buat teman-teman karena sudah membantu saya refresh ilmu ya. Kalau teman-teman nggak minta gini, saya juga nggak refresh, nggak belajar lagi. Semoga sehat selalu. Yang sakit semoga disegerakan untuk sembuh dan pulih kembali. Ya. Amin. Aduh, terima kasih sekali Mbak Wiwi. Masya Allah, ilmunya dari awal sampai akhir tuh pengennya mantengin terus gitu ya, jangan sampai ketinggalan ilmunya. Nah, terus juga jelasnya juga sangat-sangat detail. Nah, ini kesempatan banget ya buat teman-teman. Nanti kita lanjutkan ke WhatsApp group bagi yang pertanyaannya tadi belum terjawab. Terus ini saya mau ngasih pengumuman sekali lagi. Nah, nanti selama 1 minggu juga ini kita akan memberikan tugas nih untuk teman-teman. Jadi hasil belajar kita hari ini nih nanti semoga bisa langsung dipraktekkan. Nah, nanti teman-teman bisa mempraktekkan untuk membuat konten publik sesuai dengan niche-nya masing-masing. Nah, nanti untuk hasilnya boleh teman-teman posting di Instagram, nanti bisa di tag CMP dan juga tag juga Instagramnya Mbak Wiwi yang Wika Digital Partner ya. Nanti dengan hashtag kelas konten CMP. Nah, nanti untuk linknya yang sudah post nih, link Instagramnya nanti bisa sampaikan di grup biar nanti kita juga bisa lihat ya hasilnya teman-teman seperti apa. Nanti akan kita pilih 3 orang dengan hasil terbaik, nanti akan dipilih oleh Mbak Wiwi dan nanti akan mendapatkan hadiah spesial juga dari Mbak Wiwi. Wah, seru banget nih. Terus sebelum kita tutup juga, mungkin dari Mbak Wiwi ada mau menyampaikan untuk closing statement nih Mbak untuk Iya. semua. Bismillahirrahmanirrahim.
termasuk orang yang sangat beruntung. Buat teman-teman di sini, saya termasuk salah satunya. Kenapa? Karena dalam situasi pandemi ini kita masih yakin dengan keberadaan dan kemurahan hati Allah, yaitu dengan cara ikhtiar belajar bersama ya. Karena kalau kita hanya diam duduk sendiri, rezeki juga nggak akan datang ya. Bismillah, semuanya akan berakhir. Allah tidak akan membebani umatnya di luar kemampuannya. Itu aja. Amin, amin. Ya, itu semangat dari Mbak Wiwi ya. Jadi bagi teman-teman semua, kita jangan putus asa, kita harusnya bersyukur ya, karena hari ini masih juga diberikan kesempatan untuk ikut kelas ini juga menambah ilmu. Oke, karena waktunya sudah mepet, sudah habis bahkan ya. Terakhir mungkin kita foto dulu ya Mbak Wiwi ya. Ya, boleh. Maaf ya, saya batuk-batuk. Oke, tidak apa-apa. Sebentar. Mbak Wiwi bisa minta tolong share screen-nya di close dulu. Oh iya, bentar-bentar. Jujur ya, kalau webinar tuh saya nggak menguasai, jadi agak nunak-nunuk ini. Gak apa-apa, Mbak. Karena semua kelas itu WhatsApp group, Mbak. Dari 2 tahun ini WhatsApp group semua. Jadi kalau webinar ya ada plus minusnya. Saya gaptek di sini, oke kan Kak, oke. Kalau sini saya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke, sebentar ya. Ayo teman-teman boleh dibuka dulu kameranya, kita foto bersama-sama, foto virtual. Ini cuma ada 1 lembar, jadi saya tunggu nih teman-teman yang masih mau buka kameranya. Yuk, siapa lagi nih? Ada Mbak Asmi, Mbak Nisa, ada Mbak Yaya, Mbak Laila, Mbak Sinta, Mbak Angelia, Mbak Novi, Mbak Mai, Mbak Vetra, Mbak Maulida, dan teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa buka kamera. Oke, saya capture ya. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak Mbak Wiwi atas waktunya dan juga ilmunya hari ini, dan juga teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini bisa langsung praktek ya, jadi ilmunya nggak hilang. Oke, dan sampai jumpa nanti di grup WhatsApp. Nanti teman-teman bebas di situ, bebas untuk menanyakan kendala-kendalanya dan juga yang mungkin masih bingung. Terus nanti pengumuman tentang tugasnya nanti kami share lagi di grup WhatsApp. Oke, segitu dulu dari kami hari ini. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman dan juga panitia. Semoga nanti kita bisa bertemu di kelas selanjutnya ya. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wiwi. Ya, Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh.